Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zaki selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar manajemen di kelas AKS 1C. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas 1C ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah dinanti-nanti syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Adapun materi yang akan kita presentasikan pada kali ini tentang kustomisasi massal. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 11 yang terdiri dari Muhammad Haris Ardiansyah dengan NIM 215221098, Maulita Syafanur Aisyah dengan NIM 215221102, dan saya sendiri Dwiana Wulandari dengan NIM 215221103. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini antara lain 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita akan membahas kustomisasi massal. Apa itu kustomisasi massal? Pasti teman-teman belum banyak yang mengetahui apa itu kustomisasi massal. Terutama saya juga baru mengetahuinya. Kustomisasi massal yaitu teknik untuk memodifikasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Apa contoh kustomisasi massal? Yaitu misalnya dalam sebuah produksi, perusahaan memodifikasi dan menyesuaikan output terhadap permintaan dengan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Selain manufaktur, teknik ini juga relevan di pemasaran, sales center, dan manajemen. Produsen biasanya mendesain produk dan promosi secara khusus termasuk dalam iklan. Selain itu, mereka tidak hanya menyesuaikan produk dengan permintaan, tetapi juga meraih skala ekonomi melalui pemasaran atau produksi massal. Untuk melakukannya, perusahaan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Teknologi tersebut memungkinkan untuk merekonsiliasi dua tujuan, yaitu dua tujuan tersebut biaya rendah dan diferensiasi kustomisasi produk. Dalam teknologi sebelumnya, dua tujuan tersebut dianggap tidak mencapai secara bersamaan. Biaya rendah mengharuskan perusahaan untuk membuat produk yang standar, memungkinkan mereka meraih penghematan dari skala ekonomi dan produksi massal. Selanjutnya, diferensiasi menekankan keunikan sehingga sulit untuk memproduksinya pada biaya yang rendah. Dalam membangun kustomisasi massal, perusahaan mungkin mengandalkan teknik produksi massal untuk memproduksi beberapa bagian dari produk. Untuk produk akhir, mereka kemudian menyesuaikan sesuai dengan permintaan dari masing-masing kelompok pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Haris, yaitu perbedaan antara produksi massal dan kustomisasi massal. Di bawah produksi massal, pertimbangan utama adalah kuantitas. Perusahaan memproduksi output yang homogen dan berstandarisasi, sehingga tidak ada kustomisasi produk untuk menyesuaikan variasi permintaan pasar. Itu memungkinkan perusahaan menurunkan biaya produksi melalui skala ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, di bawah kustomisasi massal, perusahaan mengkompromikan antara diferensiasi dan kuantitas. Tidak hanya mengadopsi produksi massal, perusahaan juga mendiferensiasi outputnya sesuai dengan selera konsumen, sehingga mereka dapat menawarkan produk yang mereka pada harga premium dan pada saat yang sama, menghemat biaya dan memberikan mereka margin yang lebih tinggi. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis kustomisasi massal. Kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi penting lebih cepat, lebih dalam dan efisien daripada sebelumnya.
Selain itu, teknologi memfasilitas lebih banyak variasi desain dan fleksibilitas dalam produksi. Jenis yang pertama adalah kustomisasi kolaboratif. Maksud dari kustomisasi kolaboratif ini adalah perusahaan membicarakan dengan pelanggan untuk menentukan produk yang tepat dan paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk memproduksi output yang sesuai dengan masing-masing individu. Misalnya, beberapa perusahaan pakaian memproduksi celana atau jaket agar sesuai dengan masing-masing pelanggan mereka. Kustomisasi semacam ini umum untuk bisnis online. Pelanggan dapat menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi dari produk. Untuk jenis yang kedua, kustomisasi adaptif. Maksud dari kustomisasi adaptif ini adalah perusahaan menghasilkan produk berstandarisasi namun dengan berbeda fleksibilitas, sehingga ketika produk telah di tangan pelanggan, mereka dapat menyesuaikannya dengan keinginan dan kebutuhan mereka tanpa interaksi langsung dengan perusahaannya. Ambil contoh lampu lutron. Pelanggan dapat memprogramnya untuk memberikan efek estetika yang berbeda sesuai dengan selera mereka. Untuk jenis yang ketiga adalah kustomisasi transparan. Maksud dari kustomisasi transparan ini adalah perusahaan memproduksi produk yang unik kepada setiap pelanggan. Produk secara berskala berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan unik pelanggan individu tanpa melalui interaksi secara langsung. Misalnya Hotel Ritz-Carlton mengembangkan database untuk menangkap informasi tentang preferensi pelanggan tanpa berbicara langsung dengan mereka. Ritz-Carlton menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan layanan ke setiap pelanggan untuk kunjungan berikutnya. Baik, yang terakhir adalah cosmetic customization. Ini maksudnya perusahaan menghasilkan produk yang standar, namun untuk memasarkan ke pelanggan, mereka menggunakan pendekatan yang unik untuk masing-masing segmen pelanggan. Misalnya, perusahaan menawarkan minuman dengan berbagai kemasan. Contohnya, kaleng, botol ukuran 1,5 liter, botol 700 ml. Baik, presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Duyana. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Maulita. Manfaat kustomisasi massal. Kustomisasi massal adalah model bisnis yang sangat menarik untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun keunggulan kompetitif. Itu menawarkan sejumlah keuntungan bagi perusahaan, yaitu 1. Kustomi massal adalah sarana untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan profitabilitas. Perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengkompromikan antara kuantitas dan diferensiasi. Dengan begitu, perusahaan dapat menetapkan harga premium dan pada saat yang sama mereka memproduksi secara lebih efisien, memanfaatkan skala ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan dapat menawarkan produk dengan cara yang lebih memuaskan. Mereka memperoleh informasi mengenai variasi preferensi pelanggan dan menangkap selera masing-masing untuk menyesuaikan penawaran. Dengan demikian, mereka memiliki peluang menawarkan pengalaman yang sangat personal, sehingga pada akhirnya itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketiga, perusahaan dapat meminimalkan persediaan berlebih. Mereka dapat mengadopsi just-in-time untuk menyesuaikan antara permintaan produksi dan persediaan. Itu memberitahu mereka secara tepat kapan dan berapa bahan baku baru harus mereka pesan. Selain itu, mereka memiliki lebih sedikit barang yang belum selesai untuk disimpan, mengurangi biaya overhead. 4. Pelanggan dapat menemukan dengan tepat apa yang mereka butuhkan dengan harga yang wajar. Mereka lebih terlihat dalam keputusan yang membuat produk. Yang terakhir,
perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dan mempertahankan konsumen. Berdasarkan dengan konsumen, mereka bersama-sama menciptakan produk baru. Konsumen mendapatkan kesempatan untuk membeli produk yang lebih disukai. Selain itu, kesediaan mereka untuk membayar biaya tambahan meningkat. Perbedaan antara produksi massal dan kustomisasi massal. Kustomisasi massal berbeda dari produksi massal. Di bawah produksi massal, pertimbangan utamanya adalah kuantitas. Perusahaan memproduksi output yang homogen dan terstandarisasi, sehingga tidak ada kustomisasi produk untuk menyesuaikan variasi permintaan pasar. Itu memungkinkan perusahaan menurunkan biaya produksi melalui skala ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, di bawah kustomisasi massal, perusahaan mengkompromikan antara diferensiasi dan kuantitas. Tidak hanya mengadopsi produksi massal, perusahaan juga mendiferensiasi outputnya sehingga sesuai dengan selera konsumen. Sehingga mereka juga dapat menawarkan produk mereka pada harga premium dan pada saat yang sama menghemat biaya, memberikan mereka margin yang lebih tinggi. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita penutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.